Shalom, kita baca beberapa ayat dari kitab Amsal ya. Saya punya teman dulu waktu kuliah, dia bagikan ayat ini dan ini yang dia doakan senantiasa. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Teman saya itu waktu kuliah, dia cerita ya, bahwa dia punya cita-cita kalau dia lulus nanti dia mau kerja di tempat yang bersih, dan itu menyebabkan dia punya beberapa alasan sehingga dia mendoakannya dengan serius, dan sangat banyak perusahaan yang mungkin menawarkan dia kerja tapi tidak masuk kualifikasi yang dia inginkan. Dan puji Tuhan akhirnya dia memang bisa bekerja di satu tempat yang jangkauan internasional, dan saya melihat bahwa apa yang dia doakan ini terkabul ya. Jadi dia menikmati bagian dia. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini permohonan dari penulis kitab Amsal ini, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Lalu dia katakan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi artinya tidak serakah ya. Ada hal-hal yang menjadi bagian kita itu kita nikmati, tapi ada hal-hal yang mungkin bisa kita peroleh kalau kita kejar, tapi sebenarnya itu bukan bagian kita. Dan kalau kita peroleh, itu tidak membuat kita akan menjadi puas, malah sebaliknya mungkin bisa menimbulkan masalah baru dalam kehidupan kita. Dan penulis Amsal ini bilang, supaya jangan kalau aku kenyang, aku jadi sombong, dan aku berkata, siapa Tuhan itu? Saya punya dulu teman ya, beberapa tahun di atas saya, 2 tahun di atas saya ya, walaupun Kristen, dia pernah bilang begini ya, apa gunanya sih berdoa kalau mau makan? Aku nggak berdoa waktu makan kenyang juga, enak juga, aku bisa nikmati itu. Jadi ini agak aneh juga ya. Tapi memang saya sempat berpikir juga ya, lalu saya renungkan memang betul. Kalau kita lihat banyak, atau katakanlah beberapa negara yang dikenal mungkin negara komunis ya, yang menyangkal tentang keberadaan Tuhan, tapi toh mereka bisa buat teknologi yang juga canggih, membawa manusia ke angkasa luar. Tapi memang kalau kita baca di Alkitab, Menara Babel itu kan dibangun oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan dikatakan di Kejadian 11 itu, apapun yang mereka rancangkan, yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi ada the power ya, of the soul, ada kekuatan jiwa manusia itu yang bisa merancang segala sesuatu dan itu bisa jadi. Lalu di Kejadian 11 itu Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak sehati lagi satu dengan yang lain dan mereka terserak ke seluruh bumi. Tapi memang artinya kalau kita pakai cara kita, kekuatan kita, maka boleh dikatakan kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Hanya saja itu sifatnya sangat fana ya, tidak kekal, dan sangat mungkin kita tidak bisa menikmati itu. Jadi ini doa penulis Amsal ini ya. Dia minta supaya jangan dia terlalu kaya, lalu dia sombong, dia menyangkal siapa itu Tuhan, atau kalau dia miskin dia akhirnya mencuri ya, dan dia mencemarkan nama Tuhan. Jadi jangan sampai pakai trik, pakai kecurangan, kebohongan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan ya, atau itu entahkah itu kekayaan atau ketenaran. Ini kalau kita hubungkan dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya ya. Nanti kita lihat ayat itu juga dalam bahasa Inggris khususnya. Tapi ini yang menarik ya, saya lagi lihat di YouTube, ada pesawat yang sangat mewah,
besar sekali, Boeing 747 ya kalau nggak salah ini baru terbang 16 kali dan akhirnya dihancurkan ya. Kenapa? Karena yang mesen pesawat ini pesawat untuk pribadi. Ya, yang pesen ini salah seorang yang kaya sekali di daerah Timur Tengah. Kalau nggak salah seorang pangeran atau pokoknya orang kaya sekali lah ya. Tapi ternyata setelah pesawat ini jadi, kemudian diterbangkan ke satu negara untuk dia buat interiornya sesuai dengan pesanan. Orang yang mau beli ini ternyata tiba-tiba meninggal. Jadi ini tanggung, mau diteruskan nanti pembayarannya gimana ya. Akhirnya ditawarkan, diobral dengan harga kalau nggak salah sampai 1/10 apa ya. Tapi tetap mahal karena memang ini pesawat sangat mewah ya, besar sekali. Dan ini yang bisa memilikinya itu bukan hanya orang yang punya uang untuk beli sekali jadi, tapi habis itu mau diapain? Mau dijadikan museum atau mau diapakan? Mengoperasionalkannya butuh biaya yang sangat tinggi ya. Pilotnya dan parkirnya dan sebagainya. Jadi kalau orang nggak punya kemampuan untuk memiliki sesuatu, dia nggak akan bisa ya memilikinya. Itu bisa jadi beban. Nah, ada juga yang menarik di Amsal 13 ayat 11 dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dulu saya baca ayat ini maksudnya apa ya? Tapi ternyata saya belajar bahwa untuk seseorang itu bisa kaya atau makmur, ternyata ada skillnya, ada kemampuannya. Artinya kalau orang itu tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjadi pengelola, maka berapapun yang dia kasih akan habis. Ya. Jadi dikatakan di sini harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Ya, jadi kalau ada orang misalnya tiba-tiba menang undian ya, tiba-tiba jadi kaya dapat duit banyak sekali, maka karena itu tiba-tiba dan dia nggak punya skill ya untuk mengelola uang itu dengan baik, maka akhirnya akan berkurang terus, berkurang ya. Tapi sebaliknya dikatakan di sini, siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Artinya dia mulai dengan yang sedikit, kemudian dia kelola dengan baik, dan skillnya menjadi bertambah ya. Dia semakin diberi kemampuan untuk bisa mengelola yang lebih banyak, maka akhirnya menjadi kaya, dia growing. Ya, jadi artinya ada skill ya, ada kemampuan yang memang diperlukan untuk mengelola suatu kekayaan. Lalu ada video di YouTube ya yang dia diceritakan itu tentang 5 level kekayaan ya. Dan dikatakan di situ bahwa kalau Anda punya penghasilan 200.000 US dollar per tahun, maka Anda itu secara teknis itu sudah menjadi bagian dari 1% orang-orang kaya ya di seluruh dunia. 200.000 US dollar tuh kira-kira berapa tuh ya? 3 triliun ya. Karena ini kan 3 miliar ya. 200.000 kali 1.200 juta ya kali 15 ya 3 miliar kira-kira ya setahun ya. Jadi penghasilan sebulan itu sekitar 250 juta. Itu sudah lumayan kaya sekali. Lalu diceritakan ya, ada ilustrasi, ada orang pada level tertentu saking kayanya, ya uang itu ya bisa disebar-sebar kayak gitu ya, dibakar dan sebagainya. Dan nggak hanya bentuknya begini ya, kalau perlu. Dan memang itu banyak ya, toiletnya pun kamar mandinya dilapisi dari emas. Jadi ini istilahnya nilai uang itu relatif sekali. Kalau orang sudah sangat kaya pada level tertentu, itu kayaknya ya nilai barang yang bagi orang lain itu sangat mahal, tidak terbeli, bagi mereka tuh kecil sekali. Ya, karena sudah ada pada level tertentu dan masing-masing level itu dia bagikan itu ada gaya hidup style yang berbeda ya. Walaupun katanya mewah ya dalam pandangan manusia, tapi ternyata ada hal-hal yang
membuat mereka itu menjadi kesepian ya, dan ada hal-hal yang negatif juga yang mereka akhirnya hadapi. Ini sebagai contoh ya, bagi orang dalam level kekayaan tertentu, ini mobil yang mewah yang harganya kalau nggak salah ini berapa puluh miliar begitu ya, bagi mereka seperti $30 ya. Cuma seperti itu, dan rumah yang mewah ini dianggap ya bagi mereka tuh seperti $5.000. $5.000 tuh ya cuma sekitar 75 juta ya. 75 juta rupiah gitu. Kenapa? Karena memang secara finansial ya mereka kaya sekali ya. Jadi punya penghasilan yang sangat besar. Nah, tapi diceritakan juga bahwa orang pada level yang sangat kaya itu berubah banyak hal ya. Mereka bisa beli apa saja, mereka bisa beli tidak hanya orang ya, asisten pribadi untuk mengatur segalanya. Mereka pergi bukan hanya naik pesawat komersial yang kelas bisnis atau kelas yang VIP, mereka bahkan bisa menyewa pesawat pribadi ya, daripada beli repot banyak yang perlu diurus, tapi mereka nyewa saja. Dan itu ada memang perusahaan-perusahaan yang menyewakan pesawat pribadi, sama seperti perusahaan mobil yang menyewakan mobil-mobil untuk bisa disewa oleh siapa aja. Jadi daripada beli mobil ya, kayak saya lihat di video ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dia nggak punya mobil ya. Kalau dia kemana-mana dia pakai fasilitas yang disediakan pemerintah, dan itu sudah sangat bagus sekali. Jadi dia nggak bayar pajak mobilnya, dia nggak perlu pikirin bensinnya, dia nggak perlu ngurus maintenance-nya ya. Dia nikmati saja, dan kalau dia mau pakai mobil pribadi dia pakai mobil suaminya ya. Tapi pada tahap tertentu ada orang-orang yang beli semuanya. Dan yang menarik adalah di satu artikel ya, ada tulisan seperti ini ya. Ada orang dia bilang begini, saya satu ketika bertemu dengan Sylvester Stallone dalam suatu pesta beberapa bulan ya, yang lalu ya, untuk pertama kalinya saya ketemu dengan dia. Wah, ini orang yang hebat ya, great guy. Dia punya istri yang cantik, istri yang pandai, pinter, dan juga karir yang sangat bagus. Nah, dia tuh punya anak laki-laki ya, yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi ini nggak seperti anak-anak yang normal, yang mati pada masa mudanya. Lalu dia bilang begini, nobody has it all ya, nobody ya. Jadi nggak ada orang itu walaupun dia sekaya apapun, dia punya semuanya, dia bisa inginkan apa saja, nggak ada ya. Bahkan dikatakan orang-orang yang kaya sekali itu, akhirnya ketika mereka sudah kaya, mereka tuh nggak punya teman sejati. Bukan nggak punya, artinya begini, mereka nggak tahu membedakan, karena semua orang menjadi yes man, semua orang menjadi baik. Dia pesta kemana-mana, semua disediakan, dia naik pesawat, mau jam berapa saja udah punya pesawat pribadi ya. Artinya dia mau telat 5 menit, mau ditunda berangkatnya, terserah dia. Ya, begitu dia siap, langsung pesawatnya terbang, begitu mendarat sudah ada jemputan. Kemudian ke pesta, semuanya dia mau makan di restoran manapun bisa diatur. Ya, sekretarisnya akan atur. Kemudian dikatakan pada titik tertentu mau ketemu siapapun di seluruh dunia itu mereka bisa ya. Tinggal dikontak, bukan hanya dari kalangan jet set ya, orang-orang yang kaya, tapi juga dari kalangan orang-orang yang punya pengaruh ya di pemerintahan. Mereka bisa kontak ya, karena mereka menjadi orang yang powerful sekali. Nah, tapi di situ dikatakan mereka kehilangan perasaan aman juga, karena mereka tidak tahu orang-orang di sekitar mereka ini yang mana yang benar-benar teman yang baik ya. Karena semuanya menjadi yang saya bilang tadi, menjadi yes man ya. Mereka bisa mau kawin berapa kali aja bisa ya, karena orang-orang itu sepertinya bisa dibeli ya dengan mereka ya. Jadi mereka dikatakan meragukan kalau bisa menemukan cinta yang sejati katanya. Kalaupun ketemu, hubungannya jadi kaku sekali ya.
dengan banyak kesibukan, dan mungkin mereka juga gak sibuk ya, tapi artinya semua bisa didelegasikan. Cuma hubungan itu menjadi diragukan sejauh mana kemurniannya ya. Ini ayat yang menarik ya, Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Kadang-kadang ya banyak terjadi nih ya, orang-orang yang sudah sangat kaya tapi sebagian dari mereka, kalau saya nggak bilang sebagian besar atau semuanya ya, ada greedy ya, jadi ingin lebih lagi, dan dengan sendirinya juga punya rasa ketakutan ya, karena ada pesaingnya atau ada musuh ya. Sebagian dari orang-orang yang super duper kaya itu ya, bahkan nggak berani makan sembarangan ya, takut diracun misalnya, takut ada orang yang mungkin merencanakan yang jahat kepada mereka. Jadi Amsal ini bilang daripada banyak harta dengan disertai kecemasan, lebih baik nggak perlu terlalu banyak, tapi memiliki sikap takut akan Tuhan, respek hormat pada Tuhan. Takut akan Tuhan itu mendatangkan tidur nyenyak ya, dikatakan begitu ya. Lalu kita lihat ini ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu ya. Kata hidup ini zoe, ini hidup ilahi, hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi sebenarnya ini yang manusia butuhkan. Karena manusia itu diciptakan pertama kali waktu diciptakan kan direncanakan untuk menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini, menjadi pengelola. Lalu kalau kita baca di kitab Wahyu ya, merekanya itu dijadikan ya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk, kalau bahasa Inggrisnya itu untuk thy own pleasure ya, untuk kesenangan Tuhan. Ada satu fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal 3 dikatakan Tuhan mencari, di manakah engkau? Ya, jadi hidup yang kekal itu adalah mempunyai hubungan ya, mengenal Allah Bapa, mengenal Tuhan sebagai Bapa, mengenal Yesus Kristus ya. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan menikmati apa yang menjadi bagian kita. Ini yang diajarkan oleh doa Bapa kami ya. Tuhan Yesus mengajarkan doa ini di kitab Injil. Dikatakan itu dalam doanya yang awal adalah Bapa kami yang di surga ya, diajarkan memanggil Bapa. Jadi artinya ada relationship ya, kita punya Bapa yang mengasihi kita. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita berdoa supaya apa yang Tuhan rancangkan yang baik di surga itu jadi dalam hidupan kita. Lalu kalimat berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Inggrisnya itu, give us this day our daily bread. Nah, kalau kita baca, dikatakan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ini artinya ya sekedarnya ya, sepertinya kayak begitu. Padahal itu artinya dalam. Itu arti yang pas, yang cocok buat kita hari itu. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan, give us this day atau today our daily bread ya. Roti harian. Kenapa? Karena kalau kebanyakan diberikan sekaligus seminggu, ya nggak mampu kita makannya. Tapi biar kita bisa nikmati day by day, dan kita enjoy setiap hari itu dalam tuntunan Tuhan. Ya, daripada kita mau punya banyak tapi nggak bisa nikmati. Ya, nikmati makanan yang baik, yang menyehatkan, dan juga yang lezat. Dan kita bisa melihat bahwa dalam setiap bagian kehidupan kita, Tuhan itu selalu baik. Dia adalah Bapa kita, ya, Bapa yang merancangkan hal-hal yang baik kepada kita, yang punya rencana yang indah buat kita masing-masing. Jadi kita perlu libatkan kita dalam daily affair kita ya, setiap hari kesibukan kita. Dan kita akan lihat
bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu baik setiap saat. Amin.